warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tri Oktaria Afrianda dengan NPM 2108260241. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas pada blok psikiatri, yaitu dengan judul gangguan panik. Nah, adapun definisi dari gangguan panik ialah gangguan panik ialah gangguan kecemasan yang ditandai dengan serangan panik yang berulang dengan gejala fisik dan emosional yang intens. Nah, adapun ciri-ciri dari gangguan panik ini yaitu yang pertama ada serangan panik. Nah, serangan panik ini biasanya itu muncul tiba-tiba dan tanpa peringatan, dan dia memunculkan ketakutan yang luar biasa kepada pasiennya. Lalu selanjutnya itu ada gejala fisik. Dari gejala fisiknya sendiri itu biasanya didapati jantung berdebar-debar, ada rasa sesak nafas ataupun pusing dan pingsan. Nah, untuk dari gejala emosionalnya itu biasanya pasien itu merasakan ketakutan, kehilangan kontrol dan perasaan yang impending doom. Nah, selanjutnya itu ada penyebab dari gangguan panik ini sendiri. Adapun penyebabnya yaitu ada tiga, yaitu pertama dari faktor genetik. Nah, dari riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan ini dapat memicu menjadi salah satu penyebab gangguan panik. Nah, lalu selanjutnya itu kestabilan emosional. Nah, biasanya stres berlebihan ataupun trauma dapat menjadi penyebab gangguan panik. Nah, dari faktor lingkungan sendiri atau stressor psikososial itu adalah pengalaman hidup yang biasanya menegangkan. Nah, sehingga dapat memicu perasaan panik terhadap pasien yang berlebihan. Nah, selanjutnya bagaimana diagnosis gangguan panik? Itu ada dua. Ada kriteria diagnostik, yaitu menyediakan informasi lengkap tentang gejala yang dirasakan oleh pasiennya. Lalu selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kondisi lainnya dan juga dari lainnya. Nah, selanjutnya itu ada wawancara psikologis, di mana nanti didapati diskusi mendalam tentang bagaimana pengalaman serangan panik yang dialami oleh pasien. Nah, bagaimana penanganan dan pengobatannya? Yaitu ada tiga. Dari terapi psikologisnya, yaitu ada terapi kognitif perilaku dan juga terapi paparan. Nah, selanjutnya itu ada dari pengobatan. Pengobatan itu nanti dapat kita berikan antidepresan dan ansiolitik. Nah, selanjutnya itu dari teknik relaksasinya itu dapat kita anjurkan untuk melakukan meditasi atau latihan pernafasan agar pasien itu merasa lebih tenang. Nah, lalu adapun dampak dari gangguan panik ini itu ada dua, dari kehidupan sehari-hari dari pasiennya sendiri, yaitu dapat mengganggu rutinitas harian, mengurangi kualitas dari hidup dari pasien ini. Nah, selanjutnya itu dari hubungan sosialnya, yaitu dia biasanya menghindari situasi sosial dan mempengaruhi hubungan interpersonalnya terhadap interaksi sosial dengan lingkungannya sendiri. Nah, bagaimana strategi untuk manajemen dirinya sendiri? Yaitu yang pertama dapat kita edukasi diri. Kita sampaikan edukasi diri, yaitu untuk mempelajari lebih lanjut tentang gangguan dari pasien. Lalu saja itu dukungan sosial. Kita anjurkan untuk bergabung dengan kelompok dukungan atau berbicara dengan teman dan keluarga. Lalu selanjutnya itu olahraga yang rutin. Ini dapat membantu mengurangi kecemasan. Selanjutnya itu teknik mengatasinya. Nah, dari jurnal untuk mencatat pengalaman ini menggunakan afirmasi yang positif. Nah, biasanya itu kita sampaikan teknik-teknik dari di atas yang kita edukasi. Lalu selanjutnya itu kesadaran dan stigma. Nah, yang pertama itu kita perlunya meningkatkan pemahaman. Nah, kita bisa sampaikan edukasi ke masyarakat tentang gangguan panik ini. Untuk menguranginya itu, yaitu kita mendorong percakapan yang lebih terbuka dan menyediakan sumber daya untuk dukungan. Seperti mungkin kita dapat menyediakan kayak menyampaikan nanti kepada pasien itu untuk lebih terbuka atau sharing dari masalah yang ia rasakan, sehingga dia tidak terlalu cemas atau mungkin mendapatkan solusi dari keadaan yang ia rasakan. Nah, lalu selanjutnya itu dari penelitian yang terkini yaitu temuan baru didapati yaitu studi tentang faktor keturunan, penelitian tentang intervensi yang efektif. Dan untuk masa depan pengobatan yaitu ada pengembangan terapi baru, potensi penggunaan teknologi dalam terapi ini yang kita harapkan ke depannya. Nah, di sini saya juga sudah melampirkan referensi yang saya gunakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.